Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di acara podcast di Masjid Ibnu Rushd Tanah Grogot dengan tema bincang-bincang ilmiah, yakni tentang eh, pengelolaan jurnal ilmiah yang mana akan disampaikan oleh beliau. Nanti akan menyampaikan siapa beliau, kemudian statusnya seperti apa, nanti akan disampaikan oleh pemateri pada hari ini. Yang jelas biasanya kami teman canda, kemudian teman curhat juga ya. Benar-benar siap Teman curhat ya, teman menerima biasa. curhat gitu ya. Ya. eh eh, Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dulu kepada pemateri yang hari ini bisa memenuhi undangan kami, bisa memenuhi podcast pada hari ini. Untuk itu silahkan, siapa namanya? Ya, Baik, persilahkan. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. La haula wala quwata. Terima kasih Pak. Saya sering menyebut beliau ini Pak Ketua, Ketua State Ya, baik. termuda di Kalimantan Selatan, Kalimantan atau Gimana? di Indonesia nih. Kalimantan aja cukup, Gus. Kalimantan ya, yang terhormat kepada Pak Kandidat Dr. Abdan. Ya. Beliau salah satu teman saya, alhamdulillah saat ini sedang menyelesaikan sebenarnya. Amin, mudah-mudahan lah. Alhamdulillah diundang ke sini dan menyapa semua pemirsa podcast ya. Ya, betul. Podcast di bincang Ilmiah. ilmiah Mm-mm. begitu. Ya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengisi tentang spesifikasi tentang jurnal ilmiah. Iya. Jadi jurnal ilmiah itu memang sesuatu yang seksi, yang saat ini sedang dibicarakan juga oleh semua perguruan tinggi. Mhm. Tidak hanya negeri, dan juga di swasta juga. Di Salah swasta, satunya ya, adalah betul. kenapa ada jurnal ilmiah, karena itu merupakan tuntutan sebuah perguruan tinggi. Iya. Yang mana ketika nanti akreditasi baik lembaga maupun keprodian, maka nanti yang akan ditanya adalah seberapa banyak yang ditulis oleh dosen, ya. yang ditulis oleh mahasiswa. Maka ini saya katakan sesuatu yang seksi gitu. Artinya ini jantung daripada sebuah perguruan tinggi. Maka jurnal ilmiah yang sebelumnya adalah cetak, sekarang online. Nah, kalau online itu berarti dilihat oleh orang lain, bisa disitasi oleh orang lain. Maka itu merupakan hal penting, juga merupakan sosialisasi dari sebuah lembaga yang bisa sosialisasinya secara gratis gitu, Pak. Ya. Jadi jurnal online itu diawali ketika itu di tahun 2000, kalau tidak salah di tahun 2015. 2015 awalnya ya. Mulai 2015. 2015 yang cetak itu wajib online. Kemudian yang online itu baru sedikit sebenarnya jurnal nasional itu. Kalau dulu jurnal nasional dianggap nasional itu adalah yang Sinta 2. Atau jurnal nasional itu berarti terakreditasi. Kalau tidak, maka tidak terakreditasi. Nah, sekarang berkembang. 2016, 17, 18, 19. Nah, saya alhamdulillah Pak Abdan di kampus UINSI Samarinda. Jadi salah satu dosen yang memang ada diberi mandat oleh perguruan tinggi atau pimpinan untuk mengelola jurnal. Jadi jurnal kami juga. Jurnal apa aja? Alhamdulillah jurnal beberapa bidang atau beberapa prodi keprodian. Saat ini ada sekitar
35. Sudah 35 jurnal. 35 jurnal. Di antaranya adalah yang sudah Scopus. Scopus. Majahib sudah Scopus. Berarti kan Sinta 1. Kemudian ada Sinta 2. Sinta 2 itu ada sekitar 3. Di antaranya adalah dinamika ilmu, kemudian Ijeltal, dan yang tidak, maksudnya yang Majahib dulu. Sinta 2 sekarang sudah Scopus. Jadi ada Sinta 1-nya atau Scopus 1, Sinta 2-nya adalah 2, dan Sinta yang lainnya alhamdulillah mungkin nanti bisa dilihat di web kami. Seperti itu. Jadi OJS itu penting, tidak hanya eksistensi daripada sebuah perguruan tinggi, tapi juga itu merupakan karya ilmiah yang harus dipublish untuk sosialisasi juga secara kelembagaan. Seperti itu, Pak. Perlu diketahui teman-teman semua. Jadi OJS itu Open Journal System ya. Iya, Open Journal System artinya adalah jurnal yang sudah dipublikasi secara online begitu. Iya. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, jadi jurnal ini mungkin masih bertanya-tanya dari teman-teman yang masih tidak tahu dengan yang jurnal apa tuh Scopus, apa itu Sinta ya tadi ya. Iya, Sinta. Bisa dijelaskan Pak Agus, apa itu Sinta, apa itu Scopus gitu. Biar mudah mereka mendengarkan. Baik. Jadi OJS itu adalah Open Journal System. Betul. Yang memang itu merupakan sebuah karya ilmiah yang publis secara online seperti itu. Nah, kalau di luar negeri itu kalau mau jurnalnya itu berreputasi atau berkualifikasi yang baik, berkualitas, maka harus Scopus. Scopus ya? Ya, Scopus. Nah, kalau di Indonesia ada grade-nya, ada tingkatannya. Betul. Jadi kalau dia belum Sinta berarti non Sinta. Tetap ada poinnya. Jadi tetap ada poin. Nah, di Sinta itu ada 6 grade. Ada 6 grade. Baik. Sinta 1. Secara otomatis kalau jurnal Indonesia yang sudah terindeks Sinta 1 at Scopus itu sudah terindeks Sinta 1. Seperti itu. Kemudian ada Sinta 2. Nah, Sinta 2 itu yang sudah luar biasa juga sebenarnya di bawah daripada Sinta 1. Hanya saja Sinta 2 itu adalah untuk lingkup nasional. Lingkup nasional. Yang Sinta 2. Iya, lingkup nasional. Kemudian ada juga Sinta 3. Ada Sinta 4 sampai pada Sinta 6. Nah, masing-masing kenapa harus ada Sinta, harus ada grade itu. Nah, ternyata itu untuk juga berkaitan dengan kepangkatan KUM namanya. Ada nilai kumulatifnya, ada nilai. Ketika Sinta 1 maka Scopus maka nilainya 40 untuk laporan kinerja daripada seorang dosen. Kalau Sinta 2 berarti 25 nilainya. 25. Oke, baik. Sinta 3 itu 20 dan Sinta 4 sama 20. Kalau Sinta 5 dan Sinta 6 itu nilainya 15. Nah, bagaimana kalau non Sinta? Non Sinta juga dihargai. Ada nilainya berarti 10. 10. Seperti hanya itu. 10 saja ya? Ya, 10 saja. 20. Kalau di state ini ada ya Sintanya? Ada Sinta tapi masih mengajukan. Ya. Berarti ada niat untuk Sinta. Betul. Jadi artinya Scopus itu Sinta 1 tadi ya? Sinta 1 sudah. Oke. Kemudian begini Pak Agus, kadang-kadang dosen yang swasta ya, swasta. Benar. Kadang-kadang itu mereka itu saya nulisnya di Sinta 4 mau di situ saja karena semakin tinggi Sinta itu ada semakin sulit ya. Iya, semakin sulit. Nah, itu gimana tuh Pak Agus tanggapannya? Iya. Kemudian ada nggak trik-triknya? Oke, seperti ini. Jadi kalau dosen ada juga kan yang mungkin yang pemula, ya, betul. Mungkin mau mencoba-coba. Ya, kalau saya sih sebenarnya strateginya adalah tidak harus ke Sinta dulu. Ada non Sinta. Baik. Nah, di Indonesia itu yang non Sinta saja banyak. Ya. Dan saya yakin bahwa ketika itu dosen tulisannya mungkin sudah sesuai template daripada jurnal itu, maka kan pasti diterima. Dan mereka pengelola jurnal juga memerlukan tulisan daripada dosen. Artinya harus sesuai dengan temanya. Kalau sudah biasa menulis di Sinta, di non Sinta, nanti bertingkat lagi, maksudnya bertingkat lagi, mencoba lagi submit ke Sinta 6, coba dulu. Submit lagi ke Sinta 5. Lama-lama kan nanti jadi banyak, dan bertingkat. Bisa saja nanti kalau sudah punya banyak tulisan,
bisa tertarik untuk menulis di Menulis Scopus. lagi. Nah, seperti itu. Oke. Jadi harus banyak juga baca dan melihat tulisan orang. Oh, Nah, sekarang oke. itu kan mudah. Ya, Jurnal ya. itu bisa didapat secara Diakses. gratis. Betul. Dan bisa dilihat tulisan itu. Mana sih yang Sinta, mana yang Scopus. Stylenya atau sistematikanya. Nah, itu bisa. Dan itu tidak hanya untuk dosen yang negeri mungkin ya, perguruan tinggi negeri, tapi perguruan swasta juga banyak. Betul. Bahkan ada salah satu ini di Indonesia itu dia swasta, tapi ternyata ada jurnal Scopusnya. Nah, silahkan nanti cari searching supaya jadi gitu penasaran ya? kan Iya. teman-teman. Oh, Swasta nih kampusnya. Kampusnya Tapi swasta. Scopus. Ada yang Scopus salah satu jurnalnya. Mantap. Psikologi kalau tidak salah psikologi atau arsitek. Arsitek yang berkaitan dengan arsitek. Iya. Artinya perguruan tinggi swasta pun bisa sebenarnya. Untuk mengelola gitu. mengelola jurnal. Tapi intinya yang pengelolaannya harus betul-betul di ini ya. Iya, benar. Di-push betul-betul ini. Benar. Baik. Jadi semakin menarik nih ya. Iya, semakin menarik ini. Oke. Iya. Begini, kemudian jurnal apa namanya? Jurnal non Sinta tadi itu, Gus. Kamu apa namanya? Pak Agus menyebutkan ada nilainya katanya tadi ya. Iya. Nah, apakah ini non Sinta ini kalau misalkan waktu akreditasi, ya apakah itu tetap dinilai oleh asesor atau tidak? Yang non Sinta loh. Oke, baik begini. Sebelum menjadi Sinta, maka jurnal itu disarankan atau diinstruksikan oleh lembaga seperti mungkin LIPI. Kita kan sebelum mengonlinekan sebuah jurnal itu kita minta ISSN-nya. Betul ya, pernah itu. Kemudian setelah itu kan diberi waktu. Nah, di akreditasi Arjuna itu disebutkan di situ kalau itu jurnal baru, maka silakan untuk mengelolanya secara serius. Dikelola secara serius. Misalkan dalam 1 tahun itu ada 2 edisi. Maka wajib satu isu itu minimal 5 artikel yang terbit. Minimal 5 artikel dalam satu isu. Kalau 1 tahun itu 2, maka berarti harus ada 10 artikel yang harus diterbitkan atau dipublish 1 tahun. Kalau 2 tahun berarti ada 20 artikel. Nah, kalau sudah genap 20 volume atau 20 artikel, maka itu bisa diajukan. Nah, prosesnya adalah diajukan ke Arjuna. Setelah diajukan ke Arjuna, nah di Arjuna itu juga ada indikator atau evaluasi diri. Di situ diantaranya tentang pengelolaannya seperti apa, kemudian artikelnya seperti apa, apakah ada template-nya. Nah, itu ada indikator nilainya semua. Sehingga kalau tidak salah saat ini ada sekitar 48 yang manajemen. Jadi kan totalnya itu ada 100 evaluasi dirinya. 48 itu isinya, manajemennya, 52 itu adalah isi. Maka harus diperhatikan kualitas isi juga daripada sebuah jurnal atau sebuah artikel itu yang dikelola. Harus serius. Nah, setelah 2 tahun silakan untuk diajukan ke Arjuna. Seperti itu. Arjuna itu akreditasi apa? Jurnal nasional Arjuna ya. Oke. Namanya unik ya, Arjuna gitu ya. Iya, betul. Seperti pewayangan gitu Iya, Arjuna. Dia kalau sudah ke Arjuna, kemudian jadilah Sinta. Keren kan? Iya. Ada juga Garuda ada juga macam-macam lah. Makanya LIPI ini luar biasa ini menamakan singkatan-singkatan itu pas sekali dengan pewayangan Indonesia. Iya, tapi kan secara ilmiah. Ya, betul. Artinya gini, Gus. Yang non Sinta tadi itu tetap dinilai ketika akreditasi ya. Tetap dinilai. Hanya saja ketika tidak Sinta maka akan rendah nilainya. Nilainya. Tapi kalau misalkan sudah Sinta, minimal 5, 6 itu sudah 15. Oh, sudah 15 ya? Iya, tapi itu juga ini yang menarik nih sebenarnya, ini yang menarik. Terkadang ketika kita mau ke pangkatan kan terkadang yang dinilai tinggi yang diwajibkan adalah yang Sinta. Iya, betul. Yang Sinta. Iya, yang diwajibkan Sinta tuh. Iya, maka
non Sinta ini Heeh. bisa saja tidak diperlukan lagi suatu saat Iya, misalkan iya. gitu kan. Heeh, heeh. Kepangkatan apalagi profesor, apalagi lektor Wah, kepala, betul, seperti itu betul. ya. Betul itu, betul sekali. Bisa. Heeh, Kan heeh. jurnal semua diperlukan seperti itu. Iya, heeh. Nah, kemudian gini, Mhm. mungkin dari apa namanya, pemirsa atau mungkin pendengar juga Mhm. akan bertanya-tanya tentang apa namanya, OJS tadi ya. Iya. Karena kan sekarang ini semakin hari semakin tahun itu kan ada OJS 1, OJS 2 gitu. Oke, oke, Nah, oke. itu Iya, di sistemnya bisa iya, benar, bicarakan benar. apa perbedaannya antara Oke, OJS seperti 2 ini. dengan Oke. 3? Mhm. Karena ini adalah aplikasi Ya. yang berbentuk web, maka ada sebutannya PKP. PKP ini PKP ya. yang memang membuat sebuah sistem yang menjadi Open Journal System itu, Mhm, OJS. mhm. Nah, awalnya itu OJS 2. Awalnya ya. Awalnya OJS 2, tidak Bukan ada OJS satu ya? 1, Iya bukan. makanya itu, Iya, saya juga bingung langsung juga 2. kenapa langsung 2 gitu. Apa uniknya gitu kan. Eh, Kenapa langsung OJS 2, tidak 2. ada OJS 1. Mungkin Heeh. coba-coba, mungkin OJS 1 tidak berhasil, maka OJS Yang 2. OJS 2. Nah, setelah berhasil OJS 2, tampilannya ya sederhana saja pada waktu Oh, itu. heeh. Pada Tampilan waktu itu. web Iya, jurnalnya? tampilan web jurnalnya. Nanti bisa dilihat pemirsa, Mhm. melihat mana perbedaan OJS 2 dan OJS 3. OJS 3. Nah, dengan perkembangan teknologi, perkembangan aplikasi juga, maka dikembangkan menjadi OJS 3. OJS 2 pun ada Ya. versi-versinya Pak Abdan. Ada Mhm. versinya, ada 2 berapa, 2 titik berapa. Oh gitu ya? Ada Sama dengan versi? OJS 3. Iya, iya, OJS iya. 3 juga berkembang secara terus. Oh. Namun Heeh. OJS 2 itu kenapa ada perubahan OJS 3, karena aplikasi di OJS 3 kata Heeh. orang-orang nih, kata pengelola ini lebih mudah katanya. Oh gitu ya? Tapi ada juga Mhm. yang menyeletuk juga bahwa wah saya nggak mau nih, ada Iya. yang OJS 3, Iya, nggak iya, mau iya. OJS 3 tapi OJS 2. Di OJS Contoh 2. misalkan ada beberapa yang Mhm. masih OJS 2 walaupun sudah Scopus. Iya, iya, iya. Itu pilihan. Jadi itu hanya pilihan, mau Mhm. OJS 2 silahkan, mau Mhm. OJS 3 juga silahkan. Oh, Tidak ada tidak ada masalah. masalah di situ Di ya? Arjuna juga, Heeh. pengajuan juga tidak ada masalah dengan OJS itu. Dengan OJS itu? Jadi Oh baik. aman-aman saja. Iya, iya. Kalau misal Gitu. kami di sini Gus pakai ini OJS 3. OJS 3 ya? Heeh, Itu pakai OJS bagus. 3. Iya. Lebih Karena familiar nanti kan kalau sudah OJS 3. betul. Tapi kalau OJS 2 kemudian ke OJS 3 di-upgrade, maka nanti akan beradaptasi lagi. Tapi kalau misalkan mengajukan kemudian langsung ke OJS 3 itu lebih bagus. Oh gitu ya? Lebih bagus. Oh, Karena iya, iya. lebih friendly seperti itu. Friendly. Oke, oke. Aplikasinya atau webnya gitu. Iya, iya, iya. Fitur-fiturnya kan lebih friendly di situ. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu. Baik. Apa namanya? Sekarang gini, apa namanya? Bisa nggak seumpamanya Gus, dosen kami di sini umpamanya pengen menulis ke sana atau ke UINSI, bisa atau tidak? Kemudian di mana kami bisa mengakses? Oh iya, ya. Ya, Siap. ini apa namanya? Tentang apa namanya? Aplikasinya lah sudahlah. Iya, oke. Itu gimana? Di mana? Oke, OJS ini kan sudah Open Journal System. Ya. Secara otomatis siapapun bisa membuka. Siapapun bisa membuka karena ini aksesnya bisa dibuka di mana saja, kapan saja, dan berbasis web. Seperti itu. Nah, ketika diklik maka silahkan. Di Google juga, di aplikasi Google, baik itu Google ataupun Chrome atau Mozilla. Sekali klik saja sudah. Misalkan Pak Abdan mau ke UINSI, silahkan aja ketik jurnal UINSI Samarinda, langsung sudah ya. Nanti akan dihantarkan ke webnya, ke rumah webnya. Jadi ketika di rumah web nanti akan diantarkan ke semua jurnal. Namun diingat, para penulis juga harus melihat mana yang dituju. Siapkan dulu artikelnya. Misalkan dia mau di bidang PAI, kan banyak. Kalau Majahib tadi yang Scopus itu di bidang hukum Islam. Kalau dinamika ilmu Sinta 2 itu pendidikan. Pendidikan bahasa Arab, bahasa Inggris bisa juga. Nah, yang saya kelola itu kebetulan Syamil pasca sarjana. Oh, yang Syamilnya ya. Syamil ini posisinya sudah AI. Kan banyak. Kalau Majahib tadi yang Scopus itu di bidang hukum Islam. Kalau dinamika ilmu Sinta 2 itu pendidikan. Pendidikan bahasa Arab, bahasa Inggris bisa juga. Nah, yang saya kelola itu kebetulan Syamil pasca sarjana. Oh, yang Syamilnya Syamil ini posisinya sudah
apa namanya, Sinta 4, namun reakreditasi. Insyaallah target kami ya Sinta 2 lah, 3 atau keren 2. ya. Ya mohon doanya lah Ya, seperti itu ya. Ini baik. mengatasnamakan pasca sarjana. Jadi nanti pasca sarjana juga akan mengembangkan lagi jurnal berikutnya. Gitu. Jadi siapapun bisa. Ya, siapapun artinya bisa. tinggal buka aja di Google. Siapkan artikelnya yang jelas. Kemudian lihat rumah orang dulu. Template-nya dilihat. Template-nya gimana ya? Supaya nanti tahu. Supaya nanti cepat diterima. Iya. Kemudian baguskan artikelnya. Oke. Silakan. Sekarang banyak kok juga untuk bisa submit, cara submit, cara mencari jurnal, cara membuat artikel berkualitas di YouTube dan di pelatihan-pelatihan itu banyak. Silahkan sih. Ya. Pertanyaan selanjutnya Gus, ini susah nggak ngelola jurnal? Itu yang paling penting. Dan kemudian gini, ada nggak, maksud itu ada nggak timbal baliknya begitu? Ya benar. Oke. Oke. Silakan. Kebanyakan saya mengelola jurnal itu di tahun 2000 bahkan 15 ya, 16. Ya. Saat OJS itu ada 2015-16 saya sudah mengelola. Kemudian imbasnya ternyata saat ini. Imbasnya saat ini. Saya di sini kan berarti kan karena diundang ini karena ada kepakaran, kepakaran jurnal misalkan itu. Kalau pengelola jurnal harus ikhlas dulu beramal. Gitu. Jadi 2015, 16, 17. Ya yang penting cari ilmunya dulu. Betul. Ilmu bagaimana mengelola, ilmu bagaimana mengembangkan kampus. Ini kan juga mengembangkan kampus. Betul. Pengelola itu. Iya. Walaupun tidak sedikit mungkin. Bahkan tidak digaji. Bahkan waktu dulu ya. Dulu. Iya dulu. Tapi saya sih menyarankan kepada semua perguruan tinggi seperti itu, pimpinan. Ya paling tidak diperhatikan lah pengelola jurnal. Karena pengelola jurnal itu terkadang mengelola dia 24 jam. Kan dilihat, dipantau terus 24 jam. Tidak hanya di kampus tapi di luar rumah juga. Jadi seperti saya lah seperti itu. Jadi kebanyakan saya bukan perhatiannya sama keluarga, ternyata sama jurnal. Begitu. Harus ikhlas dulu. Artinya susah nggak mengelola jurnal? Berjalan waktu. Jadi berjalan waktu tidak setahun 2 tahun. Saya bahkan tadi itu saya katakan bahwa saya 2016 sampai sekarang berapa? 2022, 2023, ya. Berarti sekitar 7 tahunan ya. Nah, itu juga masih banyak ilmu yang masih belum saya dapat. Tapi saya mau berbagi. Semakin kita berbagi mungkin dengan pengelola jurnal yang lain, diundang kemana kita diskusi, kita bincang seperti ini luar biasa. Jadi memberi semangat plus dengan pengabdian lah. Artinya enjoy saja Gus ya? Iya. Enjoy. Secara pribadi memang belum. Tapi secara lembaga mungkin akan diuntungkan lembaga. Betul. Tapi secara otomatis kita juga akan menerima itu. Kita jadi pakar. Atau mungkin kita bisa mengelola plus dengan menulis. Nah, jangan sampai juga tidak menulis. Pengelola jurnal beberapa ada tidak menulis. Ya gitu itu. Jadi gini, sibuk dengan pengelolaan, akhirnya lupa nulis misalnya. Nah, itu. Ada juga yang seperti itu. Dia mungkin mendedikasikan untuk hanya mengelola. Ya ada juga tempatnya itu, maksudnya ada juga imbal baliknya ke dia. Tapi di akhirat mungkin. Tapi kalau saya menyarankan pengelola itu harus multi talent ya. Dia bisa mengelola jurnal juga, memberikan manfaat kepada lembaganya, jurnalnya bisa Sinta. Dia juga sebagai penulis yang aktif. Maka nanti dia akan diundang. Diundangnya berarti kan ada 2. Ya, betul. Mau pengelolanya siap. Mau artikelnya kita sudah tentang ada. Nulisnya gitu tentang ya. menulisnya kita sudah betul. siap juga. Maka nanti dibuktikan dengan Google Scholar kita, Sinta kita, dengan Scopus ID Scopus kita. Nah itu tuh penting. Maka nanti pengelola jurnal juga jangan berkecil hati juga, kerjakan saja. Namun juga pimpinan harus memperhatikan seperti itu. Maka nanti akan luar biasa. Gitu, pelan-pelan saja. Nah seperti itu Bapak. Bukan terakhir, ini pertanyaan selanjutnya Gus tentang masalah citasi. Apakah betul Gus? Apakah benar kalau semakin banyak citasi itu jurnal kita itu semakin dikenal? Ya, oke. Jadi konsep citasi itu sebenarnya konsep mengutip
mengutip karya orang lain yang sudah online, dan itu nanti akan terhitung ketika dia misalkan ada 100 yang misalkan dia menulis satu artikel kemudian publish dimanapun, jurnal Sinta atau tidak Sinta apalagi Scopus, maka nanti ketika orang itu mengutip dan publish juga artikelnya, maka nanti akan terdeteksi oleh Google Scholar, oleh Dimension. Sekarang Dimension juga Dimension, ada. ya betul, Dimension, Google Scholar. Kalau Google Scholar kan semuanya dikutip lah. Nah sekarang tuh ada juga yang perkembangan indeksasi, ada Dimension, ada Moraref, ya betul, ada Garuda, ada Sinta. Sinta itu kan indeksasi juga, Scopus dan yang lain-lainnya. Nah itu nanti terakumulasi jika dalam satu tulisan kita ada di citasi mungkin sekitar 10, 20, 30 bahkan ratusan, maka kita sudah pakar di bidang itu, dianggap pakar ya. Dianggap pakar secara individu, kita akan dianggap pakar situ. Nanti akan dilihat, oh ternyata banyak ini yang mengutip. Berarti kan kita dianggap pakar oleh orang lain, bukan kita mengada-ada. Tapi dengan tulisan itu juga bermanfaat bagi orang lain. Semakin orang banyak mengutip, maka nah itu untuk pribadi, untuk individual maka rating citasi kita akan bertambah. Tapi secara institusi ketika mau akreditasi prodi lembaga itu juga ada nilainya. Maksudnya gimana nilainya? Lah di indikator akreditasi 9 standar itu kan ada tulisan mahasiswa yang disitasi. Iya betul. Tulisan mahasiswa atau dosen yang disitasi oleh orang lain yang jumlahnya adalah sekian. Nanti kalau sekian berarti 4 nilainya. Kalau sekian 3, 2, 1. Itu kan akan ditanya sama asesor Ban PP atau asesor Lamdik. Itu ada poinnya ada. Maka wajib sekarang dosen maupun mahasiswa yang menulis. Nanti kan dipertanyakan, mahasiswa nulis tidak nih oleh asesor kan? Kemudian setelah ditulis apa ditanyakan? Dikutip tidak? Disitasi tidak? Walaupun mungkin yang mensitasi adalah kampus sendiri tidak masalah. Sehingga dosen punya artikel di kampus disitasi oleh mahasiswa. Aman berarti ya? Aman, bisa saja. Tapi tadi itu sesuai dengan bidangnya. Kalau dia menulis ini maka nanti sesuai dengan tulisan yang dikutipnya. Nah seperti itu. Juga yang terakhir untuk jurnal. Jurnal ketika kita mau ngajukan itu ada juga indikatornya ternyata untuk evaluasi diri. Maka kalau jurnal itu di atas 50 citasinya, misalkan nih jurnal Fikruna, dia citasinya itu 50 sudah dikutip oleh orang lain atau penulis lain, maka itu juga menjadi nilai lebih untuk akreditasi indikator akreditasi jurnal. Nah banyak kan? Sangat banyak. Ternyata efeknya itu ke situ ya. Iya. Jurnal-jurnal itu ke akreditasi ya. Jadi karena atas bawah jadinya lengkap semua. Makanya saya alhamdulillah karena keikhlasan. Iya. Otomatis semuanya dikembangkan. Bukan badan pengembang. Intinya harus nulis lah sebenarnya, harus dikelola dengan baik, dikelola dengan sesuai apa yang sudah dianjurkan lah. Juga diperhatikan. Itu tadi diperhatikan juga oleh pimpinan. Oke. Nanti otomatis berkembang. Insyaallah. Saya melihat sih potensinya ada di sini. Ya, amin mudah-mudahan. Ada di sini. Yang penting dibimbing aja kami nanti. Oke, siap. Apalagi kan ini mau pengajuan ke Arjuna. Sudah pengajuan ke Arjuna, mudah-mudahan tembus lah. Entah Sinta berapa, yang penting ngajukan dulu. Ya, benar. Yang penting ada. Kemudian dengan Sinta itu, dengan jurnal itu, sosialisasi kita kan mudah. Misal Pak Abdan mau sosialisasi ke beberapa tempat yang mungkin sama, sekolah tinggi juga. Yang didahulukan apa? Jurnal. Karena apa? Nanti akan yang lain itu akan melihat, oh iya ternyata ada jurnalnya punya Sinta. Ada ketertarikan lah dari pihak lain kan gitu. Sosialisasinya lebih mudah daripada misalkan kita akreditasi kita unggul ini misalkan. Ada nggak jurnalnya? Gitu. Ada jadi pertanyaan juga karena kan yang dibutuhkan sekarang seperti itu, outputnya. Ya kan sama di sini juga ya berarti ya. Sama. Setelah dia menulis skripsi, dia juga harus terbit paling tidak ya. Atau mungkin masih belum Gus. Masih belum Gus. Ini kami masih proses ke situ. Masih proses.
Tapi pelan-pelan, insya Allah mungkin di tahun akan datang. Ya itu sudah mulai itu. Artinya sebelum skripsi, nah ini sudah. Berarti kan harus mempersiapkan. Iya, betul. Sendiri dulu. Harus mempersiapkan rumahnya dulu. Iya, benar. Menarik. Oke. Ya, sepertinya mungkin nanti kita perlu lebih gali lagi. Iya, benar, saya akan tanyakan lebih awal-awal dalam. Ini awal-awal dulu. Benar. Nanti ada part 2, part 3, part 4. Banyak partnya ini. Itu serius ini ya. Iya. Kita cukupkan mungkin perbincangan kita tentang dunia perjurnalan, tentang OJS dan sebagainya. Nanti akan kita sambung beberapa pertemuan nantinya ya. Beliau ini sangat sibuk sekali. Alhamdulillah hari ini bisa ke sini. Saya takutnya kan tidak bisa, tapi ya bisa katanya. Dalam beberapa waktu insya Allah bisa ke sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan lagi. Siap, alhamdulillah. Pak Agus. Boleh, siap. Nanti kita akan bincang-bincang lagi. Benar. Nama beliau sebenarnya tuh saya pengennya tadi Pak Agus itu mengenalkan dirinya, kemudian dari mananya. Tidak usah. Jadi supaya penasaran aja nih teman-teman podcast, jadi penasaran siapa sih itu ternyata. Nanti akan dituliskan di bawah nanti ya. Dr. Agus Setiawan MPD. Ya gitu, nggak apa-apa. Jadi penasaran kan nanti orang bertanya-tanya siapa sih itu. Gitu. Jadi bikin penasaran dulu. Silahkan. Di akhir ya namanya di akhir. Benar. Oke. Baik, mungkin itu saja dulu pemirsa semuanya yang ada di podcast State Guru Istana Grogot pada hari ini. Insyaallah kita akan sambung beberapa pertemuan lagi nantinya dengan tema yang sama atau mungkin dengan judul yang berbeda. Kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Agus sudah datang ke sini. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali nantinya. Amin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.